Baiti jannati, rumahku surgaku. Surga itu ada di hati kita, di hati setiap manusia, di hati saya, di hati Anda. Ini berapa tebal nih, Dok? Hampir 300 halaman. 300 halaman. Ditulis dalam berapa lama? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya, karena ada penelitian-penelitian yang harus saya lakukan sebelum saya mempublikasikan buku ini. Ada berapa artikel kalau di website? Ada 375 artikel yang saya tulis. Tetapi di dalam buku ini, artikel yang di website itu untuk bidadariku.com, sedangkan buku ini karena pengabdian saya kepada sebuah sastra. Lebih ke arah sastranya. Sambil diminum, Dok. Oh ya. Wah, saya malah belum dapat ini. Iya. Mas, saya pesan kopi dong. Ada ya? Pendidikan, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kanker serviks dan payudara sudah berapa kali pertemuan atau ya? Terima kasih Pak. Ya. Jadi sejak launching bidadariku.com pada tanggal 18 Oktober tahun 2008. Alhamdulillah kita sekarang sudah bisa melakukan sosialisasi kepada warga kampung, kemudian kepada warga perkotaan, kepada berbagai macam dinas, institusi, organisasi, sejumlah kurang lebih sekitar 2.300 kali sosialisasi. 2.300 kali? Sosialisasi. Itu dengan swadaya masyarakat? Swadaya kami. Luar biasa. Ini Bidadariku ini yayasan atau? Tidak, kita bukan yayasan, bukan LSM atau organisasi semacam itu. Tidak komersil? Tidak komersil. Jadi Bidadari adalah sebuah gerakan moral yang tidak mengizinkan seorang pun perempuan mati karena kanker serviks dan kanker payudara. Jadi kalau saya sudah menjadi bidadari karena saya sudah membawa atau memiliki ilmu pengetahuan tersebut, saya kemudian sharing kepada panjenengan. Kemudian panjenengan setelah itu menjadi bidadari, menyebarluaskan terus kepada semua orang. Setiap orang harus menjadi bidadari ya? Seharusnya setiap orang harus saling menyelamatkan ya. Betul. Itulah kemaslahatan sebenarnya ya. Sebetulnya. Bahwa manusia yang paling baik adalah yang paling berguna, yang paling bermanfaat untuk Amin. manusia yang lain ya, Dok ya. Amin. Tapi tidak khawatir nanti, Dok. Selalu selain pujian pasti akan mendapatkan hinaan, cercaan, kritik. Ini ngapain sih gitu. Dokter Ananto ini mau cari hati orang atau bagaimana? Insya Allah tidak. Jadi apa yang saya lakukan ini hanya merupakan kemerentek dari diri saya. Jadi rasa. Saya memiliki rasa ingin berbuat sesuatu kemaslahatan untuk umat, dan kemudian saya meyakini caranya adalah dengan salah satunya adalah bidadari tadi. Ya. Nah, maka dengan berbekal keyakinan tadi, saya mulai mensosialisasikan, saya siar. Terlepas daripada pandangan orang, saya tidak menghitung itu dalam kalkulator saya. Tidak menjadi masalah. Niatnya siar. Iya, hanya itu saja. Hanya itu saja. Tidak ada motivasi ekonomi, motivasi politik, motivasi. Kalau hitung-hitungan keuangan, uang saya yang kepakai. Tapi saya tidak mau menghitung. Karena apa? Saya rasa kalau saya merasa yakin terhadap sebuah kebenaran, maka Allah mencukupkan keperluan saya. Dan terbukti jalan terus. Tanpa mengganggu ekonomi. Tanpa mengganggu, insya Allah. Ya. Bicara soal rasa tadi, Dok. Iya. Ketika seseorang sudah mengalami kanker serviks, kanker payudara atau bahkan kanker apapun, raganya semakin lama semakin sakit dan semakin tidak bisa memenuhi kebutuhan ragawi. Betul. Bagaimana rasa ini berperan dalam kehidupannya? Nah, saya bukan ahli dalam hal itu, tetapi saya mencoba memahami sebuah sastra dengan suatu konsep bahwa sastra is the way of my life. Jadi sastra adalah jalan hidup saya. Nah, uniknya adalah sastra ini yang dikembangkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan rasa. Konotasinya adalah keindahan. Sastra tidak banyak dikaitkan dengan raga, meskipun sebetulnya menjadi satu. Nah, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari raga kita mendapatkan penderitaan, kita masih punya jalan keluar pintunya, yaitu di rasa. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang ada seseorang yang kulitnya diiris, dia kesakitan berteriak-teriak mencaci maki, atau kadang-kadang ada seseorang yang sudah kulitnya diiris, dia tersenyum. Contohnya pada waktu seorang anak dikitan,
Ya, Nah, ya. kalau dia diberitahu oleh ayahnya dengan baik, dia berangkat khitan, meskipun dia akan dilukai dengan perasaan yang semangat. Dapat sarung, dapat macam-macam itu ya. Padahal kan ya sama-sama sakit. Pendekatannya itu ya dok ya. Nah, memberi pendekatan kepada pasien kanker yang Ya. tinggal menghitung waktu saja. Iya. Bagaimana menghadapi kematian dengan tersenyum. Iya. Bagaimana mengatasi raganya dengan rasa. Iya. Bagaimana? Dekatkan rasa. Karena kalau kita beribadah itu sebetulnya lebih banyak kepada pemahaman rasa. Jadi kita bagaimana memahami suatu konsep ketuhanan kalau kita tidak merasakan. Raga kita saya ajarin tangan kita untuk kamu harus percaya pada Tuhan itu ada. Susah dia. Tapi rasa kita bisa diajak berkomunikasi. Nah, artinya apa? Seseorang yang sakit itu kan menurutmu sakit. Ragamu saja. Tapi rasamu apakah sakit? Nah, kalau kamu kepengen rasanya juga ikut sakit, maka habislah hidupmu. Karena kamu akan menderita, anak-anakmu menderita, suamimu menderita, keluargamu semua menderita. Tapi kalau kamu dipenuhi dengan keindahan, maka rasamu akan indah. Sehingga rasa yang indah ini akan meniadakan raga yang menderita. Ya. Ini peran keluarga sangat penting. Bagaimana membina rasa mereka itu ya, agar mendukung rasa si sakit ya. Betul, betul. Pendekatan bidadari sampai ke sana, ke wilayah keluarga itu. Ketidakmampuan saya untuk berada di bidang penjabaran ini, kami belum sampai. Tapi perjuangannya sangat signifikan karena Ya. langsung to the point kepada para ibu ya. Ya, perlahan-lahan seperti itu. Ini ibu yang mengalami kanker serviks dan payudara, yang belum atau bahkan kita berharap tidak sampai mengalami. Ini kan Ya. sudah mengalami keputihan. Ya, Ini keputihan ini sebabnya apa? keputihan itu penyebabnya ya ada bakteri, ada kuman, ada jamur yang tidak normal yang ada di dalam vagina. Bisa disebut penyebabnya laki-laki atau tidak? Sangat bisa. Karena apa? Selama ini, mohon maaf, kalau laki-laki kumpul sama istri, itu loh, nggak pernah membersihkan organ kemaluannya dulu. Dicuci pakai sabun juga enggak. Ya kan? Padahal sehari-hari kan juga enggak bersih. Ya. Langsung aja dimasukkan kan berarti otomatis membawa kuman bakteri jamur juga. Oh ya, ya. Ya kan? Belum lagi mungkin kalau ada kawan-kawan yang mungkin juga menikmati hubungan seks di luar bebas seperti itu, membawa juga penyakit. Itu. Tetapi ini saya tidak menghakimi apa-apa, tetapi risiko itu ada. Jadi kalau memang ini apakah betul hanya murni harus dilakukan atau diketahui oleh perempuan, menurut saya tidak. Laki-laki lebih dulu tahu. Ya. Perlu. Karena apa? Laki-laki sebagai imam di keluarga. Nah ini, pemirsa TV 9, laki-laki juga perlu mengetahui tentang kanker serviks, kanker payudara, perlu mengetahui tentang bagaimana membersihkan organ intimnya sendiri dan organ intim pasangannya, karena kesehatan itu milik setiap manusia tanpa melihat latar belakangnya. Hanya di Rumah Hati di TV 9. Jangan kemana-mana, saya Chandra Malik akan kembali. Semua wanita pada dasarnya malu. Tetapi mereka juga memerlukan informasi ini. Dan kemudian dia lakukan terus-menerus selama 1 minggu, ternyata tetap tidak keputihan. Akhirnya dia undang suaminya untuk bersilaturahim lagi. Dan kemudian mereka sepakat untuk mencabut gugatan cerai dan membina keluarga lagi.